samping kamu. Coba diperhatikan sampingnya, ada nggak sampah? Nah, jangan dilihat muka kawannya itu nggak sampah loh. Ah, mantan itu sampah katanya. Kata Dede kalau sudah mantan sampah, nggak ada itu. Ada? Febri, ada sampah? Hah? Bersih hatimu. Oke, terima kasih. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini dengan materi yang kemarin, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin ketua kelas. Aji, kita mau berdoa. Belajar, jangan banyak Indonesia. Satria, pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita berdoa biar untuk mendapatkan keberkahan. Aji, jadi ya. Makanya jangan banyak makan Indomie. Berpengaruh itu sama otak sama mata. Jadi gini dia. Oke. Perhatikan, ibu mau bertanya dan mau mengabsen dulu. Udah lama ibu ini. Ibu kemarin si Rafi tak hadir. Hari ini juga ibu rasa tak ada ibu dia si Rafi. Oke, mana Tuhan? Aduh, Aji. Dengarkan namanya. Andira, Anissa, Arya, Bintang. Kemana dia? Kemana? Sakit. Sakit lagi. Ah? Udah surat? Cica, Cindy, Hadir. David, Dede, Dina, Dista, Bajarudin. Oke. Panya, Febri, Kairuna, Istia, Mawada. Kemudian Mentari pagi, Mugi. Mana dianya? Al-Kafi, Syafi, Mutia, Naila, Nadrin, Nita, Rapi, biasa juga ini si Rapi nih, aduh Rapi, mana Pak Bobi? Reno, Raisa, Mutia, Sari, Safia, Triana. Mana Triana? Oke. Hari ini yang absen 2 orang. Oke. Sebelum kita memulai materi yang baru, alangkah baiknya ibu bertanya kemarin. Materi yang minggu kemarin itu mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai apa kemarin? Kita cerita tentang keberagaman kemarin, sudah lihat pada diri sendiri, sudah lihat teman-temannya, pastikan otomatis berbeda kan? Berbeda kan? Berbeda dari sukunya, betul nggak? Ada berapa suku kita dalam kelas? Ada berapa? 3.
dibagi-bagi kan? Ada? Baca coba. Mandarin bareng? Apa lagi? Apa lagi? Suku Nias. Apa lagi? Suku Baduy. Apa lagi? Suku Banten. Suku Banjar. Suku Madura. Suku Kawi. Suku Daya. Suku Sunda. Suku apa? Bugis. Suku bukan Lubis. Bukan Lubis. Bugis. Kemudian suku apa lagi? Minang. Suku apa lagi? Suku apa lagi? Toraja. Suku apa lagi? Suku Bali apa lagi? Jadi kalau ditanya kamu di Indonesia ada berapa suku yang sudah terdata di sensus 2022? Ada berapa suku? Ada berapa suku? Minggu yang lalu ya Ibu terangkan. Berapa suku? Berapa suku? Berapa? Aduh, kenapa? Berapa? 11. Suku yang sudah tersensus di tahun 2022 itu sebanyak 1.340 suku. Coba kamu bayangkan, begitu banyaknya suku di Indonesia. Banyak kan? Oke, so di Sumatera, perhatikan di peta. Sumatera saja, perhatikan di Sumatera. Mulai dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam sampai dengan Provinsi Lampung. Di situ ada beberapa suku. Kemudian dari Pulau Jawa berapa suku? Ditambah lagi dengan Pulau Bali itu tersendiri. Ditambah dengan NTT, kemudian sampai dengan NTB. Nah, di sini ada lagi pulau tersendiri dia, yang namanya Pulau Bawah. Bagaimana dengan di Sulawesi? Kamu nggak punya cita-cita itu perginya nanti punya bekerja itu di luar daerah kamu, di luar? Mau kan? Coba tunjuk tangan. Siapa yang kepingin dia punya job dan punya cita-cita yang merantaunya itu nanti punya pekerjaan yang jauh? Wah, banyak. Berarti kamu tidak ingin kan? Mau kan? Oke, bang. Oke, terima kasih. Coba kamu perhatikan dulu. Oke, itu untuk kilasan suku. Nanti kita bahas sampai kemari. Nanti kita bahas sampai kemari. Oke, kalau hari ini kita tujuan pembelajarannya itu mengenai persatuan dalam kebangsaan, tapi berceritanya tentang keberagaman. Kalau cerita keberagaman pasti ada yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu artinya kan? Tahu. Apa artinya? Berbeda-beda tetap satu. Karena kita sudah ceritanya sampai ke Bhinneka Tunggal Ika, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Perhatikan, dari Sabang sampai Merauke.
Biarpun berbeda agamanya masih bisa bersatu. Ya kan? Dengar Mutia? Iya, Bu. Oke, coba kamu lihat dulu di situ. Apa yang mau dikatakan dengan persatuan itu? Apa arti persatuan? Menjadi satu. Persatuan itu dia perhatikan di situ artinya bermacam-macam. Benar nggak? Yang gampang aja ya. Kalau yang namanya bersatu, contohnya ada yang dalam keluargamu itu yang sukunya itu suku Betawi, satu lagi suku Toraja, satu lagi suku Bali, satu lagi itu suku Batak Guma. Kalau dalam keluargamu itu ada bermacam-macam suku, apakah kamu dalam keluarga itu harus gontok-gontokan, harus saling membenci, mengatakan kalau sukumu itu lebih bagus dari dia? Apakah seperti itu? Kemudian kalau dalam keluargamu itu ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keriting, ada yang matanya sipit. Ada kan? Apakah dalam keluargamu itu kalian saling menghina, saling mengejek? Apakah pernah kamu katakan, hitam, black? Apakah seperti itu? Ada? Tidak kan? Apakah pernah kamu mengatakan jika kamu beda dengan adikmu, contohnya adikmu itu keriting, kamu nggak keriting, apakah kau mengatakan sama adikmu, keriting? Apakah seperti itu? Iya. Oh, tidak. Biasanya tuh bilang ya kalau adiknya keriting di rumah, keriting cepat itu kau cuci piring. Ya kan Dina? Enggak. Kalian dalam satu itu tetap satu. Kenapa? Satu ayah, satu ibu. Itu saja bisa beda kan? Sebenarnya dalam keluarga kamu itu ada 4 anaknya. Mungkin yang satu ini putih, mungkin yang satu itu hitam manis, mungkin yang satu itu ireng, mungkin yang satu lagi keriting. Jadi dalam satu keluarga itu bisa beda-beda. Bahkan gennya itu pun berbeda. Yang kembar saja pun gennya itu berbeda. Coba kamu bayangkan yang kembar. Nah, coba lihat kamu yang kembar saja, yang kembar saja. Dina, apa dia? Ada. Nah, kalau Sapatun si Patun. Coba kamu lihat mereka. Kalau kamu telusuri mereka berdua, pasti gennya itu sangat berbeda. Sifat dan watak mereka itu berbeda. Walaupun pakaiannya itu tetap bisa sama. Itu adalah perbedaan beragama. Ini yang kembar kan? Oke. Apa yang mempersatukan bangsa Indonesia ini dengan suku yang lain? Coba Rey. Coba perhatikan Rey. Apa pemersatu bangsa Indonesia itu? Dilihat dari segi apa? Apa? Kata si Rey, kata satu negara. Menurut kau Keke? Ayalah udah sampai kemana Ke? Apa kau pikirkan malam minggu? Besok nanti malam masih malam Jumat. Udah slow lah. Tapi mesti datang ke rumahmu. Iya. Balapan apanya? Balapan
tadi? Sire, apa tadi Nek? Karena satu negara. Itu kata sire. Menurutmu apa juga sama seperti itu karena satu negara? Enggak juga. Nah, menurutmu? Kalau si Ani? Karena perbedaan agama, kultural, itu yang menyebabkan kan ibu bilang aku buatkan Iya, apa yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan negara yang besar kita ini? Kalau dia katanya karena satu negara, menurutmu? Nah, Triana. Nah, ya, Masya Allah. Ya. Tahu. Menurutmu? Saling menghargai adanya toleransi. Satria. Karena apa? Apa penyebabnya? Kenapa? Apa yang mempersatukan kita di dalam satu negara ini? Ini ceritanya dalam satu negara ya. Karena kita satu bangsa, kesamaan jawabannya sama Sire. Karena dalam satu negara, kalau kata satu bangsa. Oke, Niki, apa jawabannya? Apa boy? Apa dia? Apa yang mempersatukan kita dalam satu negara ini, yang negara yang besar? Satu wilayah, di sana satu bangsa, di sana satu negara, di sana satu wilayah.
sama. Jangan kau pakai nanti bahasa Jawa di Tapanuli. Kalau di Jakarta masih ada orang tahu bahasa. Kalau kamu gunakan bahasa Batakmu itu nanti di lokasi Jawa, wah, ya kan? Jangan yang kau tahu. Jadi jangan kau pakai juga bahasa Jawa itu di kawasan perkotaan. Kan ada bahasa Jawa yang halus kan, yang paling medok. Habislah. Pasti bahasanya nggak bahasa apa dulu pakai ini, mengerti saya. Ya kan? Oke. Kemudian perhatikan di situ, Triana. Udah Triana? Kemudian perhatikan di situ. Ya, ulung. Perhatikan di peta. Perhatikan peta yang Ibu tunjukkan. Kenapa di Indonesia itu harus ada keberagaman? Itu diakibatkan oleh apa? Apa penyebabnya ada keberagaman? Ibu mengkaji bahasa pelajaran IPS ya. Pastikan kalau di IPS itu apa penyebabnya di Indonesia itu ada keberagaman itu? Kenapa sih beda-beda? Ini sukunya ini beda, terus agamanya ini beda, terus cara berpakaiannya beda, terus makanannya beda. Apa yang menyebabkan itu? Ini kan pelajaran IPS ini. Yang pertama itu letak geografis. Perhatikan peta di Indonesia. Letak geografis Indonesia itu terdapat dengan dua benua. Benua apa? Benua apa? Benua Asia dengan Australia. Kemudian di Indonesia itu Indonesia di antara dua samudra. Samudra apa? Samudra Pasifik dan Samudra India. Berapa lintangnya? Timur berapa? Berapa dari berapa? 95 sampai 95 derajat sampai 100 berapanya? 100. Berapa lintangnya? Dari 100? Dari 95 derajat sampai dengan 100? 1 belajar ya.
Oke, di situ dia. Dan kemudian apa yang membedakan? Kalau tadi letak geografis, terus apa lagi? Kondisi alam. Bagaimana kondisi alam? Ada yang dataran dan ada dataran rendah. Terus apa lagi? Iklim itu apa aja? Tropis dan tropis. Oke, perhatikan di situ. Dan kalau kita cerita tentang geografis tadi, yang pertama kondisi alam. Ya, kondisi alam. Ya kan, Aji? Tahu kondisi alam kan, Aji? Ya kan? Gak mungkin bersama wilayahmu. Aji? Kalau misalnya kan nggak sama ya, letak Denmark itu dengan Semarang. Beda kan? Nggak sama kan letak geografisnya? Nggak sama kan? Dari struktur jalannya juga, kemudian makannya juga. Kemudian apa lagi? Letak tanahnya, terus rumahnya, terus mata pencahariannya. Kan beda kan? Di sana juga 10 ada namanya salju. Ya kan? Di Cemara itu ada salju, tapi musim itu seperti itu dianya. Itu adalah kondisi alam namanya. Di sini kita kan nggak ada yang namanya dekat laut. Jadi kita di sini nggak ada yang nelayan. Nggak ada kan? Di sini semuanya yang rata-rata adalah kota ini. Kemudian karyawan perkebunan. Yang ketiga adalah pedagang. Jadi di sini kita nggak ada yang pelayan. Nggak ada kita mau pergi ke laut kan ya, ke laut nelayan. Nggak ada kan? Nggak ada. Di sini hanya ada pedagang, petani, kemudian wira swasta. Ya, oke? Oke kan? Oke. Kemudian perhatikan di situ prinsip-prinsipnya. Bangga. Ada kan prinsip-prinsipnya? Ada? Ada kan? Oke. Ada di situ prinsip-prinsip persatuan dalam kesatuan. Itu adanya SARA. Apa prinsip apa aja? SARA. Aku SARA. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Tadi artinya apa? Berbeda dengan satu. Agamamu apa? Mau warna rambutmu apa? Matamu bentuknya kayak mana? Hidungmu pesek, kulitmu putih, gemuk, jadi hidup lagi. Ya itu. Kemudian yang kedua prinsip nasionalisme. Apa artinya, Aji? Apa artinya prinsip nasionalisme itu, Aji? Apa artinya? Lihat dulu. Apa ya? Apa artinya nasionalisme? Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Oke, itu artinya ya, itu nasionalisme. Kamu itu harus mempunyai jiwa nasionalisme. Ketika jatuh kawanmu jangan mengatakan syukur kau jatuh. Alhamdulillah kau nyemplung kepada kita.
dia Ferdi? Apa itu Ferdi? Apa Pep? Ya di situ. Jadi kalau keberagaman itu, Dina, udah Dina, keberagaman itu Dina, di situ ada persatuan dan kesatuan itu bisa dilihat dalam lingkungan. Yang pertama itu keluarga. Perhatikan. Jadi keberagaman dalam persatuan itu yang pertama kali dilihat itu adalah di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua di lingkungan apa? Sekolah. Yang ketiga masyarakat. Dalam sekolah sudah ini ya. Nih dalam sekolah nih keberagaman. Tapi kamu bisa bersatu. Kemudian yang kedua di lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga pasti kamu semuanya ada beda kan? Dalam keluarga itu ada beda kan? Ada suku Jawa, ada suku Banjar, ada suku Banten. Tapi dalam satu keluarga besar pun masih bisa kan? Bisa kan? Nah, ketika dalam lingkungan masyarakat, apa yang menyamakannya? Coba. Coba, contohnya nih. Nih ya, dengarkan. Dalam masyarakat, dan ketika kepala desa itu membuat satu pengumuman, seluruh warga dusun ini dan dusun ini akan datang ke kantor kepala desa. Ketika mereka itu datang, pasti otomatis kan beda sukunya kan? Beda sukunya, beda agamanya, beda fisiknya. Nah, kemudian ada latar belakangnya yang beda. Latar belakang yang beda itu apa Mutia? Apa ya? Latar belakang yang membedakan itu kalau masyarakat itu kumpul di kantor desa itu apa ya latar belakang yang membedakannya? Lalu? Oke, baru? Setelah itu apa lagi yang melatar belakang perbedaan itu? Apa dia? Perbedaan apa? Duh? Mana dia orang miskin, orang kaya, yang ganteng, yang jelek? Mana ada? Apa yang melatar belakangi dianya? Mana mungkin? Kamu yang kaya sebelah sini. Kamu yang miskin sebelah sini. Kamu yang pendek sebelah sini. Kamu yang tinggi sebelah sini. Kamu yang gemuk sebelah sini. Kan tidak ada itu kan? Tidak ada kan? Apa yang melatar belakanginya? Beda gitu? Itu aja dia beda orang yang muda. Jadi depan. Apa yang melatar belakang? Otomatis kalau misalnya di desa ini kalian rapat kayak ini, nggak usah cerita PKH. Dalam cerita di PKH ya, misalnya adalah pemberitahuan. Lalu otomatis ayahmu, ibumu kumpul kan? Nah, mereka udah datang nih, otomatis mereka beda sih sama tetangganya. Ada namanya ini, sukunya ini, kelakuannya seperti ini, dan ada juga yang membedakan itu. Latar belakang ada yang membedakan itu. Yang pertama itu adalah ekonomi dan juga latar belakang pendidikan. Coba yang datang ke tempat itu kan semuanya siswa
perhatikan dia, rumahnya itu atapnya sih terbuat dari apa? Dari Natasha Wilona. Tradisional seni yang mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Yang ada dapat menunjukkan status sosial, keterampilan, dan agama. Berikutnya tarian adat. Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan kesemutan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu, perayaan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah musik lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing. Yang menyanyikan pada tradisi tertentu dari daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional hanya digunakan sebagai alat pelindung dari serangan musuh saja, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Berikutnya adalah makanan khas. Kuliner atau makanan khas merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok Oke, perhatikan. setempat. Nah, itu Pertanyaannya ada dalam video nanti. sekarang kita akan mencari tahu apa sajakah keragaman budaya pada masing-masing setiap daerah atau provinsi yang ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah daerah istimewa Aceh. Suku asli dari daerah istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Tanjung, suku Gayo, dan juga suku Awas. Rumah adat dari daerah Aceh bernama Rumah Prombadi. Pakaian adat dari Aceh Gulai Dalam. Tarian dari Aceh yaitu tari adat dan saman dan juga tari sedati. Alat musiknya yaitu Serinegale, sedangkan lagu yang berasal dari Aceh adalah lagu Menunggu Jumpa. Senjatanya berupa encong dan makanan khas yang berasal dari Aceh adalah timpang. Selanjutnya yang kedua Sumatera Barat. Suku asli dari Sumatera Barat adalah Bondong. Rumah adat dari Sumatera alat musik yang digunakan sambang, sedangkan lagu daerah dari Sumatera Barat ini adalah ayam dan bangkai. Senjata tradisionalnya adalah terakhir, sedangkan makanan khasnya undang. Kalau katanya berarti adalah enak digunakan loh. Kalian sudah pernah coba? Provinsi selanjutnya yaitu DKI Jakarta. Suku asli dari DKI Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adatnya bernama Rumah Kebaya. Pakaian adatnya yaitu baju sadariah, laki-laki, dan perempuan. Tarian adat yang berasal dari DKI Jakarta antara lain adalah tari jempol dan juga tari topeng. Senjata asli
provinsi berikutnya, yaitu Jawa Barat. Asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat dari Jawa Barat adalah rumah kesederhanaan. Pakaian adatnya berbeda Dayak. Pakaian adat dari Jawa Barat antara lain adat jaipongan. Alat musik yang terkenal di Jawa Barat adalah angklung, sedangkan pada daerah yang terkenal antara lain manuk dadari. Sejarah asli dari Jawa Barat adalah Rojang dan makanan khasnya itu berupa surami. Selanjutnya, bahasa Jawa satu bagian ini yaitu suku Jawa, suku Sangir, dan juga suku Paman. Logat dari Jawa Tengah Kenapa ya? pakaian adat dari Jawa Tengah berupa adat jelek dan laki-laki dan pedagang. Tarian adat dari Jawa Tengah ini antara lain tari sendiri dan juga tari ganjong. Alat musik yang digunakan adalah gamelan dan lagu daerah yang terkenal dari Jawa Tengah ini adalah lagu Sampai Orang Jamu. Senjata tradisional dalam daerah berupa gamis dan makanan khas dari Jawa Tengah yaitu pikul. Nah, Jawa Timur suku asli dari Jawa Timur antara lain suku Jawa, suku Bangka, suku Tengger, dan juga suku Pasir. Rumah adat di Jawa Timur berupa rumah joglo suku Bonggol. Pakaian adatnya yaitu keseran. Tarian adat dari Jawa Timur antara lain tari Remo, alat musiknya yaitu gamelan dan yang terkenal dari Jawa Timur antara lain yang berjudul Wayang. Senjata tradisionalnya berupa celurit, sedangkan makanan khas yang terkenal dari Jawa Timur yaitu rawon. Kemudian si kambing suku asli dari asli adalah Wahen, suku Melayu, suku Tali, suku Sambur, dan juga suku Tengger. Rumah adatnya bernama Rumah Pakaian
Oh yang ini? Iya. Oh yang rasa ini loh jawabannya. Itu orang situ sebelah mana loh? Sebelah kiri loh. Iya ini. Buka di mana? Ada yang susah? Ada lagi nggak lain kompetisi? Bagaimana sikap? Ada lagi nggak? Kelompok 3 udah? Mana dia? Kok sedih? Bagaimana kayaknya?
kerjaan pas seperti ada istimewa. Ada presentasi? Bu. Oke. Siapa yang mau keluar? Coba Bu. Duluan Bu. Oke. Kelompok 2. Maju, maju. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pangeran, di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Reno. Ini pangeran Pes. Satu, konflik antar suku yaitu pertentangan antar suku dengan suku yang lain. Dua, konflik agama yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Tiga, konflik antar ras yaitu pertentangan antara satu dengan ras yang lain. Oke. Ada tanggapan kelompok 1 dan 3? Bu, Adakah tanggapan? Ada? Enggak ada tanggapan dari kelompok 1 dan 3? Tidak ada? Tidak ada? Coba ulangi dulu pertanyaannya tadi dulu. Berapa gejala dalam masyarakat? Sebutkan Beberapa gejala dalam masyarakat. Sebutkan 3 gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antar suku dengan suku yang lain. 2. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. 3. Konflik antara, yaitu pertentangan antara ras satu dengan ras yang lain. Oke. Ada? Udah dengar? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada? Ada untuk kelompok 2? Udah tuh? Oke. Karena tidak ada dan jawaban kamu juga bagus. Oke. Kemudian mana yeyelnya kemarin? Mana yeyelnya kemarin? Banyak. Oke, Bajar yeyelnya. Oke, Bajar. Selamat pagi. pagi, luar biasa. Oke. Dan ternyata apa sama? Oke. Oke, kelompok 1 udah? Oke, ke depan kelompok 1. Kelompok Kenalkan kami dari kelompok 1.
lagi lah. This is for my man. Mainkan jelenya. Oke, jalannya. Iya, iya. Oke. Kasih aplaus. Kalau wilah. Kelompok terakhir. Kelompok 5. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Atau setelah terjadi masalah seperti penangkapan pengguguran bangsa DSC. Selain itu, ada cara kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, pendamaian, kerjasama, dan sebagainya. Oke, ada lagi? Oke, kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Oke. Anggap jawaban kamu itu baik dan bagus, silakan. Dan yang penutup. Nice, nice. Ya? Ya, terima kasih. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan buat mereka. Tanya dulu sama kalian, sama anak-anak ibu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah pelajaran ini menurut kamu menyenangkan? Oke, terima kasih. Untuk minggu depan di situ di halaman di halaman 101. Kemudian di situ ada tugas mandiri. Itu boleh kamu kerjakan di rumah dan minggu depan kita bahas bersama-sama. Karena sudah beristirahat, sudah mulai berbunyi, mari kita tutup doa penutup kita untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Kita akhiri belajar ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih.